Saya Rizky Nurul Fathi dari kelas B ingin menjelaskan buku tentang Islam dan evolusi sebagai tugas ujian akhir semester pada semester 1 kali ini. Sebelum saya menjelaskan isi dari buku tersebut, saya akan menjelaskan identitasnya dulu. Buku ini merupakan karya dari Syuaib bin Malik yang diterbitkan pada tahun 2023 yang berjumlah 475 halaman. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu evolusi. Evolusi adalah sebuah transformasi yang terjadi pada makhluk hidup secara alamiah. Nah, evolusi yang kita kenal pada zaman ini yaitu manusia berasal dari kera. Pendapat ini sangat kontroversial di kalangan para manusia, khususnya yang beragama. Evolusi dalam sudut pandang Islam. Yang pertama yaitu menurut penulis buku, yaitu Syuaib bin Ahmad Malik. Menurut sudut pandang beliau, semua makhluk hidup itu diciptakan melalui proses evolusi. Tapi ia mengecualikan di Nabi Adam, karena di dalam Al-Quran sudah menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana manusia pertama itu diciptakan. Mengapa umat Islam menentang teori manusia pertama adalah kera? Karena di dalam Islam dan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya umat manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu adalah Nabi Adam. Nah, pendapat kedua yaitu menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, evolusi sangat bertentangan kepada akidah Asy'ariyah karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan mengenai jumlah umur kehidupan. Tidak ada teks secara detail mengatakan umur bumi sekian tahun. Yang ada mengenai penciptaan bumi. Kemudian evolusi dalam sudut pandang Kristen. Agama Kristen mengalami masalah besar dengan adanya teori ini, karena orang Kristen mengikuti pandangan konvensional, percaya bahwa umur alam semesta berdasarkan pada kitab Injil mereka hanya 6-10.000 tahun. Tetapi berdasarkan penelitian, umur alam semesta adalah 13,4 miliar tahun dan bumi terbentuk itu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan kehidupan pertama yang muncul di bumi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan pertentangan antara kitab Injil dan sains. Secara umum, teori ini melahirkan 4 paradigma manusia dalam menyikapi teori ini. Yang pertama yaitu kreasionisme. Kreasionisme ini menganggap dan menolak penuh tentang teori ini. Ini menganggap bahwa semua manusia itu berasal dari Tuhan. Yang kedua yaitu konsepsionalisme, yang menganggap bahwa semua makhluk hidup kecuali manusia itu memiliki evolusi. Manusia sendiri berasal dari Tuhan yang diciptakan dari ketiadaan. Yang ketiga yaitu konsepsionalisme Adam. Nah, pendapat ini menyetujui bahwa evolusi itu terjadi di semua makhluk hidup tanpa terkecuali manusia. Tapi mereka mengecualikan Adam dalam teori ini. Posisi ini manusia lebih terbuka dari sebelumnya, menerima bahwa teori ini berlaku untuk makhluk hidup tanpa terkecuali, yaitu Nabi Adam. Karena Nabi Adam sendiri dilahirkan tanpa bapak atau ibu. Itu merupakan suatu mukjizat. Di dalam Al-Quran juga belum terdapat ketegasan bahwa tidak ada manusia sebelum Nabi Adam di bumi. Nah, yang keempat ini yaitu posisi manusia yang tidak mengecualikan siapapun dalam proses evolusi ini. Posisi ini menyetujui bahwa makhluk hidup berasal dari organisme yang sama. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku tersebut yaitu setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi teori ini.
Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mereka memiliki paradigma yang berbeda. Evolusi ini menghasilkan beberapa pandangan dari manusia terhadap teori tersebut. Yang pertama adalah manusia yang menolak secara total dalam menerima teori tersebut. Mereka menganggap bahwa manusia ini serta-merta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu manusia yang menyetujui akan adanya teori evolusi, tapi mereka tidak mempercayai bahwa teori ini berlaku untuk umat Islam. Yang ketiga adalah manusia yang menyetujui teori tersebut, tidak terkecuali manusia, akan tetapi mereka menolak teori ini untuk Nabi Adam, karena Nabi Adam diciptakan tanpa bapak atau ibu, itu merupakan suatu mukjizat. Posisi yang keempat manusia ialah menerima secara mutlak pendapat teori tersebut tanpa terkecuali. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.